Oke, alhamdulillah guys di Semarang sedang hujan, di Semarang. Di Salatiga hujan deras. Kita mampir dulu ke rumahnya Mas yang ada di Klero ya. Ya, tadi Klero. Iya, terima kasih. Terima kasih. Hati-hati. Kesetnya mana kesetnya? Luar biasa. Hah? Keset. Terusnya dari pas. Minal aidin wal faizin. Iya. Alhamdulillah bisa di sini. Powerbank. Powerbank. Wah, powerbank ngamuk mas. Neng apa neng mobil nih? Tidak sih.
Sama lah konsepnya. Aku ingin meringankan bebanmu sebab kalian itu diciptakan bersifat lemah, manusia itu bersifat lemah. Jadi pengen Allah itu menolong kita, memberikan keringanan. Ya, kembali. Sebenarnya apa sih yang dirayakan sekarang setelah puasa? Setelah puasa 3 bulan ini apa sih yang dirayakan? Pertama di dalam surat itu di tengah-tengah, Yuri juga berkumpul Yusuf, aku tidak ada, aku tuh pengen memberikan kamu kemudahan, aku tidak ada membuat kalian susah. Di ayat sebelumnya kan di kata-kata sebelumnya, makanya kita takbiran itu dari situ. Aku hendaknya kamu mengagungkan namaku, karena mengagungkan nama Allah karena sudah diberi petunjuk, kalian bersyukur. Kenapa diagungkan? Kita nggak ada yang sadar, boleh dari Zaid yang udah belajar puasa, baru sampai yang kita puasa beneran gitu ya. Tidak pernah sadar kita membuat Allah itu sebagai prioritas kita. 30 hari diprioritaskan. Coba anak-anak yang berpuasa, apa berani siang-siang minum di kamar mandi? Berani nggak? Ramadan lagi. Tapi ada juga yang level-levelnya contohnya kayak gitu, kadang-kadang orang-orang atau personil itu pengen rampung kan gitu ya. Jangan khawatir. Yang pengen cepet rampung poso, sing sedih poso ditinggal, itu sama Allah suruh. Terus kamu sudah menggunakan hitunganku, wis menang kalian. Argo kita jangan lagi. Ya, argonya dijalankan lagi. Apakah kita masih meninggikan posisi Allah? Makan pun halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Ya, kita tuh disuruh menahan makan yang halal. Hubungan halal pun boleh kan sebenarnya, tapi tidak boleh saat puasa. Nah, apakah kita masih berani atau masih betul teman dengan relasi yang selama ini nggak halal? Apakah berani kita tinggalkan lagi seperti saat kita berpuasa? Nah, itu PR kita ke depan. Sebab kalau itu bisa kita lakukan, akan memberikan kita, Allah sangat dekat dengan kita. Kita minta apa saja itu sama Allah dijadikan akan dipenuhi. Bentuknya apa ya? Terserah yang ngasih ya. Cuma yang kita lupa adalah pasta di sama Allah diberikan dengan usaha kita ya. Itu Allah itu minta kita untuk serius. Dan tidak kita sekolah itu serius sekolah. Memberi kita seperti itu, maka untuk menjaga ukhuwah kita akan terus tetap seperti yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi kita dari lingkungan yang kecil, dari lingkungan yang keluarga aja yang sepele, keluarga saling bertausiah, saling mengingatkan. Ya namanya anak-anak seperti saya ini belum ngerti soal yang paling benar. Jadi mesti kita ingat. Mari mesti ngajak-ajak di banyak kesempatan, mumpung momentumnya itu ada. Apakah kita masih bisa meninggikan Allah lagi mengampuni nama di setiap tindakan kita setelah ini? Iya. Harusnya di semua kegiatan, misalnya kita pengen ngapusi uang lali ya, Gusti ahli ngomong. Kita pengen sekolah ya, sekolah lagi ujian pengen nyontek misalnya, pengen nyontek gitu. Lah Gusti Allah lali bikin poso ya ngono. Pengen rawani karep di melibatkan Allah. Jadi bahasa kerennya itu membaca realitas melalui wahyu, sehingga setiap tindak tanduk kita itu semua terjadi. Itu yang paling penting. Nah, memang ada teknik-tekniknya. Kita sholat, kita puasa, tiap malam kita diminta pagi harus, bukan harus apa? Disarankan untuk qiyamul lail
kita lakukan, jangan lupa. Bikin yang paling mudah, 2 rakaat, 1 rakaat witir, 2 rakaat dungo, apa saja yang diminta. Sebelum tidur biasakan berterima kasih dulu sama Allah sebelum tidur hari ini. Pagi-pagi Rasulullah ngasih kita Allah wa inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu kita niatin pada sholat subuh, ya bahasa Indonesia juga boleh. Sebelum subuh kita sholat bersyukur untuk kesehatan. Semoga kita terus terus dimaafkan. Nah tadi yang terakhir ya, satu diksi yang saya paling suka di surat Al-Imran 136 itu bahwa perbaikan baik yang apa kita lakukan itu Allah bilang itu tidak untuk mencari baik. Allah bilang seperti itu, bersegeralah atau berlomba-lombalah mencari ampunan. Jadi yang kita melakukan kegiatan amal soleh itu sebenarnya tujuan utama itu berlomba-lomba untuk mencari ampunan. Jadi dihitung-hitung jadi kita banyak salahnya nggak usah disebut, kita tunjuk diri sendiri, rasakan masing-masing. Nanti sampai sini apa kita masih belum hubungan halal dengan yang lain, haram, kita melakukan hal yang masih haram, yang Allah tidak suka, apa itu tunjuk aja di sini, tidak perlu tunjuk orang lain. Kita berintrospeksi sehingga sudah saatnya ingat Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Aku telah mudahkan Al-Quran untuk bisa diingat, untuk saya untuk diingat dan dipahami. Jadi siapakah yang memerlukan? Jadi pertanyaannya berikut, siapa yang memerlukan? Bocor. Sekarang saya sudah mulai juga membahas barang sholat, mentadaburi 1-2 ayat. Karena kan kadang bahasa Quran itu kan perlu di apa ya, ada bahasa kitab itu kan gini, fakta Al-Quran itu diturunkan di Arab, mau atau mau bahasanya harus Arab. Banyak di ayat yang bilang aku sampaikan dalam bahasaku agar mudah dipahami. Itu dalam bahasa Arab, turunnya di Arab. Dan biar turunnya kali cacing gitu. Misalnya jumlah ngono ya bahasa cantum. artinya. Nah, betul. Cuma sekarang bayangkan aja ya, bayangkan terangkan. Dulu zaman Nabi ada itu belum ada fikih, belum ada hadis, karena ya Nabi yang kita hadis kan. Cara Nabi mengajarkan Quran itu sunnah Rasulullah itu diajarkan selain kita. 23 tahun Allah menurunkan ayat bertahap. Minuman keras saja sama Allah diturunkan 23 tahun. Jadi kamu bisa bayangkan, dulu orang di zaman Nabi itu pengajian ya saya mabuk budaya. Allah belum melarang, awalnya pelan-pelan. Karena itu bagaimana? Allah aja mungkin tahulah makhluknya, nggak mungkin kamu dikongkon bertahap. Seketika Allah jadi nggak mungkin Pak, bertahap. Nah, cuman sekarang kita sudah diberikan Quran. Kalau sampai kita tidak tahu maknanya, besok waktu kita terbatas, bisa jadi saya duluan, bisa jadi Asih duluan, bisa jadi Askar duluan. Siapa yang tahu coba? Coba dari sini. Paling orang takut mesti ngaji surat Qaf. Kalau ini malah terus pikir hukum menumbuhkan buku kan, malah lu hafal, daripada kalau surat Qaf orang ngerti. Apa yang kamu pelajari tentang surat Al-Ahzab? Apa yang kamu pelajari tahrim? Bersama tahrim ini apa yang kita baca Ustaz Randy Ibu nih, terutama nih. Kalau darus tilawah tapi mengabaikan arti. Di surat tahrim itu gini Mbak Opi. Itu orang itu tergantung di surat yang lain. Semua Al-Quran itu precise itu tepat. Untuk topik yang sama diulang 10 tahun kemudian sama Allah tetap dengan ukuran yang pas. Baik dari grammarnya, artinya, keberlanjutan makna pesannya itu wah luar biasa. Kalau orang dari sudut pandang bahasa ya, orang linguistik itu sampai geleng-geleng kok iso gitu. 1400 tahun lalu kalau misalnya Google Map misalnya ya,
Kuwi kan ireng tuntang ora ono lampune nek kuwi. Nah, bisa disuruh merdeka sedahsyat itu gitu. Arti-artinya itu luar biasa kita mau memahami ya. Nah, ada manusia itu tergantung dari amal perbuatannya. Aku lupa ayatnya apa soalnya. Jadi nanti yang dinilai kita itu ketakwaan kita, ya. Sesuai dengan ini kita perbuatan kita. Untuk ibu-ibu nih, bacalah surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat-ayat terakhir itu bercerita tentang istri Nabi Nuh dan Nabi Nuh. Coba orang deket apa? Orang yang pengajian bojone Nabi ya. Bojone Nabi tapi tidak beriman dan dimasukkan ke neraka. Ayat selanjutnya bojone Fir'aun. Bojone Fir'aun itu wali amil. Jadi nggak ada hubungannya kita dekat dengan kita diajarkan ke lingkungan yang baik betul agar terpengaruh lingkungan. Tapi pada akhirnya kembali kita masing-masing. Jadi tanggung jawabnya Obi sendiri. Nek Budian atau Pak Adu nyuruh sholat, nyuruh apa yang baik itu, ya karena memang tugas kami itu begitu kan. Diperintahkan oleh Allah begitu. Itu aku, saya hanya menjalankan tugasku. Tugasmu itu mau manut orang itu terserah. Mau manut terserah. Kali kampung, ingat kali kampung. Wah kita di kali kampung bayar. Nah misalkan nanti sini baru kali kampung di Kerapia bisa dari. Kalau misalkan Kerapia, kita tinggal megok piwo, megok tangan kafe habis ngarang jumlah kafe. Jangan sampai kita kalau betul memangkang balik ke ingat kali kampung, jadi kita nanti akan berkumpul dan Allah berjanji kita akan dikumpulkan seluruh keturunan bapak anak nanti dikumpulkan semuanya di surga Allah. Pengen ini cuma ada dua, wes diceritakan tentang surga neraka ada dua pilihan, kamu mau berbahagia selamanya atau menderita selamanya. Karena kita tidak pernah, Allah tuh sudah mengajarkan ketika membaca ayat tentang demikian jelasnya neraka itu hanya menggambarkan sesuai dengan pemahaman kita tentang bagaimana beratnya penderitaan. Di saat yang bersamaan kita mesti sadar bahwa yang kita bayangkan itu 100% salah karena kita tidak bisa pernah membayangkan neraka dan surga seperti apa. Oh, seorang apa-apa nih. Makanya Nabi pernah mendikok nanti disiapkan surga yang kita tidak pernah lihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah ada, tidak pernah. Jadi ngaji tentang pedihnya neraka, ditusuk pembunuhan tekan misal, ngombe lahar, oke? Kita boleh membayangkan sedahsyat itu, tapi dalam saat bersama disadari bahwa ini salah, bisa jadi luweh sadis di bang. Tapi kalau dibayangkan di Gala Mataharimu, ya kan katanya Gala Bunga Matahari pernah beli nih, yang ada susu itu, sungai anggur itu ada itu. Di saat yang sama kita harus membayangkan bahwa mungkin itu juga salah karena bayangan kita terbatas, sedangkan Allah itu tidak mengenal konsep waktu dan ruang. Gimana cara membayangkan surga seluas langit dan bumi? Kita mulai goreng cantung belum tahu, Eropa yang belum tahu, Pak Indo mesti tahu kan Australia, tapi belum tahu kan Kutub Selatan juga. Ya, saya pernah ke mana tapi belum. Itu seluas alam semesta ini. Itu bayangkan aja piye. Jadi Pak sama-sama pelan-pelan biasakan bertausiah, baca makna Quran. Kalau untuk teknis kalian lebih pandai, lebih detail, terutama yang berkesempatan ada di lingkungan pendidikan agama. Cuma tugasnya harus dimulai sama sebenarnya levelnya. Kalau tidak akan menilai sing ning pesantren luwih cepet mlebu surga daripada sing sekolah ning SMK. Ora ono ceritane ngono. Banyak yang sudah hafid itu pindah agama ya oke. Tenang aja. Hafid. Pas juga. Sebab itu tergantung dari kita. Dan jangan kita permasalahkan jenenge wong kepleset karena kita aja kepleset ya. Senangane biji wong itu lho. Nek senangane biji wong kok bedane dhewe karo Pak Yus. Sebab kita diberi contoh untuk kita pelajari bagus. Bagus itu contoh hidup. Sini-sini ini nyacat uang terus. Dia itu merasa paling beruntung. Jadi nanti cerita Mbak Nur saya dodolan ceritanya kayak menceritakan kaum papa gitu. Tak ceritakan Mbak Nur itu guyu. Mbak Nur biasanya Mbak Nur dodolan.
dodolan karo guyu kok iki. Kowe nek mesake karo wong meneng bae nek dalam hati. Ojo mbok. Jadi dia merasa kita jadi kadang-kadang sekitar refleksikan juga. Kita kadang jawab itu, kita sibuk sekali menilai orang. Padahal kita ini sontoloyo juga. Harus sadari kita sontoloyo. Terutama untuk anak-anak muda ini. Untuk saya, karena saya masih muda, kalian kan udah tua-tua semua. Ya enggak? Ayo. Ternyata Pak Nudin kira tahu rupanya nom terus. Jangan khawatir. Tuhan itu maha baiknya tuh tidak seperti yang kalian bayangkan kayak kita. Gusti Allah ini ngandui person kowe salah sing dihukumi guru salah. Nek kowe apik vertikal. Kalau kamu punya kesalahan searat-arat, nah itu bertobat, salahmu akan diapain? Akan diapain? Ada satu ayat Allah kok nek kowe bertobat kepadaku maka doa akan diampuni. Itu cuma sisi doa. Dengan baca surat Toha, jika kamu berbuat salah dan kamu bertobat, kamu tidak mengulangi konsisten dalam tobat kepada Allah konsisten. Maka seluruh perbuatan kamu punya gunung kesalahan diubah jadi Allah jadi gunung, diubah jadi gunung kebaikan. Orang itu diampuni kan. Wes satu sosak marah sama Allah gak aja diampuni. Diubah menjadi gunung kebaikan sak gunung ngarep. Sampai ada ngomong. Wah. Ada lagi. Kalian yang melampaui batas, jangan pernah putus asa rahmatku. Jangan berputus asa dengan Allah. Kalau Nabi pernah mendengarkan satu analogi cerita tentang pelacur yang gurunya minum anjing jadi ahli surga. Ya itu contoh-contoh kecil lah di dalam Al-Quran lebih sebenarnya gini, yang kita lakukan sudah betul. Misalnya kita membaca masalah detail peribadatan teknis, fikih, lalu membaca masalah mazhab dan lain-lain. Dalam arti kan sebenarnya itu untuk menjaga ketakwaan kita kan. Jadi kalau lagi ngaji, lagi dekat-dekat dengan Quran, lagi ngaji hadis, lagi ngaji fikih, kita seperti terjaga bahwa kita sedang beragama. Tapi harus mulai nyusui wong betulan, mulai ngomong kita curiga, selalu menang anak Gusti Allah, ini selalu menang. Nah, kita untuk terus terjaga, biar terjaga terus sebagai itu memang benar-benar harus ya kosong. Nabi mengajar kita banyak latihan. Cuma yang paling penting segera ubah prioritas untuk terus mendalami berita Allah. Dalam satu ayatnya Allah bilang bahwa kalimat itu bahwa kalimat itu yang terutama. Harus kita jadikan prioritas dulu. Jangan sampai nanti kamu nggak pernah ngaji surat Mubahana, tapi sibuk aja ngurusin masalah. Biar caranya ngurusin bener, tapi sholat itu ngene, beda-beda. Boleh foto ini dulu hisap atau rupiah, tur, ramu-ramu. Padahal simpel, terserah awakmu, ora masalah. Sunatullah bahwa semua orang pemahaman di lingkungan berbeda-beda itu sunatullah ngomong gitu. Kita lebih sibuk yang begitu. Dianggapnya persatuan muslim itu harus sama. Nggak bisa mbok sebut itu barang berarti kita bersatu. Semua tanggarin kesusahan ramanan pakai ono sedulure kesusahan. Ora iso nyalutang dipakai. Coba terus nanti kita ngomong sama Allah gimana? Wah, aku pernah share di grup itu salah satu tanda orang fasik. Allah bilang di surat Al-Baqarah, salah satu tanda orang fasik itu yang menceraikan apa yang sudah Allah berikan. Ya, itu tanda orang fasik itu berhati-hati. Kalau kita disebut fasik sama Allah, jangankan pahala, apa? Jangankan pahala,
Dijanjikan sama orang fasik itu adalah orang yang dijanjikan Allah tidak diberi petunjuk. Modal sak modal-modalnya. Tidak diberi petunjuk itu kerugian yang sangat. Misalnya sama sampai meninggal itu hubungan yang Allah pilihkan berdoa. Baik itu tidak akan pernah bisa. Itu yang jelas ekstrim ya. Gampang betul. Bahwa nggak mungkin bisa sama anak. Bule, kayak hadiah bule kos, mbak kos. Ya Allah, nek milih ya jalur bule yang dia kado. Ya, yang cantik-cantik atau tamara presiden kita yang ulah milih loh. Kan orang-orang merasa milih kita diparingi bersalah bagus. Kudu kita upayain sama-sama. Kita sudah melakukan itu untuk memindahkan dia. Jangan khawatir, kita sudah lakukan. Kita tidak termasuk golongan orang-orang. Hanya cara kita sekarang melakukan bagus kudu kita ubah. Memori kita buruk tentang bagus itu harus kita ubah. Masa sampai mati itu yang ngurusi ceritanya bagus yang lucu-lucu terus loh. Kan itu rampung Pak. Nah, kudu kita ubah ya jenenge bagus sing semono kuwi. Paringane Gusti Allah harus kita apalagi sampai mendiamkan, dianggap orang apa. Aku udah dulu foto-foto lebaran kan loh. Mbak aku tuh kayak second class loh. Kelas kedua. Neng burian kalau orang budaya barangnya second buri orang dari Indonesia itu berarti acara-acara penting. Alhamdulillah ya jadi Mbak Khusus selalu pasrah di paringi Mas Repo ya. Mu'alaf loh. Calon pendeta saja. Kalau Mbak Khusus itu karena Gusti Allah pengen ngisi hidayah istimewa. Bahasa istimewa. Itu mu'alaf iso iso ngopen rutin ra iso, aku ra iso. Mari kok ra iso ya. Coba kita tiap hari ngomong 5 cm nang kiri. Nek boga ta. 5 cm loh. Mas Repo bisa sampai sepeninggal. Jadi pingin aku nih. Mas Repo iso masuk dhewe kalah karo Mas Repo pokoke ngomong. Kita mau pengen Mbak iso kalah karo Mas Repo. Ora rasa pokok-pokok. Dia mualaf baru kenal Islam, bisa meninggikan derajat bagus menjadi istri. Ya mesti kayaknya bagus tetap. Ya tetap begitu. Ya tapi artinya itu jadi banyak dari pelajaran yang harus kita. Ajak terus itu sabrak ini. Soalnya dari Budi Santoso, dari Jailani, Abel pokoknya kan kayak ini. Kan rakyat menggok kanan kabeh arah jumlah, maksudnya sing menggok kiwa. Sing penting nang kali kampung iki di ketiga. Ya tinggal kita klik. Ini susu.
Berarti dia akan menunjukkan menurut tafsir begini. Tafsir begini. Nek diwaca kabeh ya, pada umumnya sama. Kadang-kadang yang berbeda ya, berbeda nih. Kalau yang berbeda itu kadang-kadang di ayat-ayat yang tentang kiasan-kiasan. Misalnya dari surat surat Hosea. Nah ini Alifah kalau dilihat nanti menurut Bapak ini dari tafsir Mesir, Bukti mana banyak kita bisa baca aja. Cara umum baca ini konsepnya substansi. Contoh kadang-kadang yang berbeda itu tentang yang mutasab ya. Suatu Hosea apalah yang berbeda itu secara umum kita terang. Sebab Allah itu selalu menciptakan itu yang terbaik di hadapi manusia. Bola di jalan ini ada juga tafsir lain yang ayat tentang berbeda tentang setelah berdiri terus awan lalu air. Sebenarnya tentang sirkulasi terus air. Bibir itu bilang karena kekayaan bahasa Arab, bibir itu selanjutnya juga berarti awan. Jadi ada yang mengatakan. Tapi ini kan sebenarnya kiasan-kiasan yang Allah memberikan kepada kita betapa agungnya Allah. Sama, tidak tapi nak terus. Setelah itu kita harus apa ya? Sholat, suruh zakat, suruh bebas, semuanya sama. Yang berbeda dengan orang itu zakat, orang itu pajak, sholat, sini berdoa, sini berdoa, enggak, apa kok? Perintah akhirnya Allah memberikan apa itu? Yang berbeda cuma di situ. Surat jin. Surat jin itu ada yang menandakan memang makhluk jin. Tapi juga menandakan orang-orang yang tidak terlihat sebelumnya. Jadi ada kaum Nabi Musa yang mungkin kayak sekarang misalkan dia terpencil di sana belum. Lalu ternyata ketika mendengarkan Nabi memberikan tanggapan, untuk asumsi kita jelaskan dari yang gitu-gitu bedanya kita boleh mengimani yang mana, tapi untuk menjawab surah Nabi itu sama. Masihlah, sudah tidak sulit. Kalau dulu dibilang Nabi dulu sama besar, bagaimana mungkin ngaji tersesat mau ngaji di luar tersesat tidak akan tersesat. Pemahaman doa pasti Allah kasih. Oh iya satu lagi di dalam Quran yang Allah janjikan pasti diberi itu adalah Allah tuh menjadikan kalau kamu minta petunjuk pasti yang beri. Terus mesti orang nggak berjuang jalan mobil belum tentu dikasih. Ini tidak terbaik. Jalur duit oke belum tentu itu lah. Loh, jadi mau kami kita minta dalam buku pasti. Atau etik nasi itu apa menentang itu masih dimulai. Kalau yang dibawa, kalau yang mau Quran mulailah dengan ngaji, share, asat, ngosong, nanti orang takut dulu pak. Kalau ganggu kita, bisa memerintahkan kita ngopi. Ini ya berarti satu. Kalau jadi respon baik, kita stop. Alibro satu jadinya bilang, water berulang-ulang. Manis nanti. Kita aku itu sudah sampai mobil harus urusan dengan atas. Aku sesalahnya. Aku yang kita menyesal. Oh iya, salah aku di sini Allah bilang beberapa ayat, surga itu disediakan orang yang baik dan orang yang hatinya penuh kesalahan dosa. Keren. Orang berwong sing bener-bener kok. Wong sing salah kami menyesal dalam dunia. Gusti Allah sing ngomong.
Dosa saya sendiri. Karena dosa yang tidak mau loh. Saiki. Surga itu dijadikan untuk orang yang benar dan yang hatinya salah. Ya tadi. Apa? Surat Al-Imran 136. Kalau dia sedang melakukan mengajar orang-orang yang beberapa kali itu satu orang yang lupa-lupanya berma mengendalikan amarah mesupi orang yang tidak boleh itu harus masuk beroleh tapi kalau bagus di tangan sudah bagus sudah tidak masuk kalau jadi bagus sama ini urusan dari ini kalau kajian itu kita boleh marah tapi yang kita sama kita orang karena marah itu kan sedih marah itu kan paling lebih salah kita orang itu menjadikan keren-keren yang orang sedih orang mau terus dulu kehilangan berdua akbar pasti ini masuk di orang lain Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf karena kehilangan harus diceritakan dia sampai matanya tapi belum nangis. Nah, Nabi Yakub baca di surat Yusuf. Kalau kalian baca surat Yusuf, surat novel baca di Nabi Yusuf. Sekolah sampai selesai. Saya baca novel selesai. Nabi Yakub, Israel itu bukan Nabi Yakub. Kekasih Allah, Israel. El itu Allah, kasih. Ini Nabi Yakub itu Jadi masalah nengon Mbak Dia kan. Mbak Dia kan. Ayo ya. Yusuf kalau Binyamin. Bisa dia. Yusuf bisa Lek sih. bisa Yakub kasih. Naik matanya juga. Masih nomor 100. 500. Nabi Yakub nanya sama kalau video ditambah-tambah orang. Lagi mana harap adus? Main duluan. Duluan. Betul juga. Hah? Oh enggak ikut ke tempat yang anu. Tidak jadi. Ayo jadi. Lo ngomongnya wis ngomong ayah, Mas De, nggak jadi gede dia. Oh, kenapa? Mas ngomongnya apa biar? Oh kan. Ayah mau pulang sekarang, mau pulang duluan. Nabi Ibrahim bapaknya. Boras itu dia. Ngomongnya Mas De wis ngomong ayah. Nabi Muhammad Lo ora kok hari itu kan dia ngomong. Enggak jadi. Nggak jadi. Boras itu. Mau pulang dewe. Bro dulu tak mau orang ya awak derang beli. Oh, jadi dia pulang dewe. Nabi Yusuf coba. Nabi Yakub anaknya rolas 10 kayak juga. Ya kalau kasih ini ya juga. Jadi bahasa yang Ya maksudnya tak kira yang merono yang merono gitu. Semua coba ya, saya dulu kalau dia sakit ya. Kita selesai 19. Tapi 13 saya
Tak ngomong Mas Den tak merono dhewe. Saiki. Iya dong. Ya wes, ya wes. Ya wes. Mas Wawan serta Mbak Tina nyuwun pangapunten. Sleman. Ini tadi kan rencana setelah dari sini mau ke Dek Dia. Ternyata Mas Din ada pekerjaan tidak bisa. Nah, ini saya tak ke sana dulu. Oh, terus nanti langsung ke Terus langsung ke Jogja. Jogja. Gitu. Tenang, saya Jogja cedak tekan Prambanan. Matur sembah nuwun, terima kasih atas semuanya. Ji, kapan-kapan. Saya nang Jombang ya kok ya. Ketemu nang Jombang nih. San foto dulu San. Foto bareng ya. Foto dulu. Alhamdulillah kegiatan di Oke, kegiatan di Salatiga sudah selesai. Terima kasih Mas Wawan dan Mbak Tina yang sudah memberikan kita tempat untuk bersilaturahmi. Mas Jan, nanti hati-hati. Iya, oke. Terima kasih Mas Wawan. Sami-sami. Siap, siap. Oke, kita akan membesuk anaknya Adik Dia dulu di Perumahan Mutiara. Mbak Putri kan masaknya terik terus. Semangat. Wes, Mas. Ya, pamit ya. Nggih, matur Dek Dia, sabule. Nyuwun pangapunten sasampunipun cekap badhe nyuwun pamit. Niki wau saking susukan, saking Lekya. Alhamdulillah sambil jalan-jalan silaturahmi. Kemarin kok dengar putranya Dek Dia sakit. Nah, nggih mungkin udah sehat toh, Dik? Ya alhamdulillah. Ya itulah. Ya kita nggak tahu ya DP itu memang hati-hati tempat kita. Terus ya kita nggak tahu. Yang penting putranya sudah sehat, alhamdulillah. Jadi kita saling menjaga kebersihan lingkungan dan ya kita nggak tahu mungkin di sini atau mungkin di sekolah ya atau di mana itu nggak tahu. Ya gitu saja, terima kasih sekali lagi. Yang penting doa kita untuk putranya sudah bisa aktivitas kembali. Dan ini saya langsung pamit untuk langsung ke Jogja. Besok ada acara. Ya kita belum suka Mbah Kumnya, walaupun kemarin udah di Semarang terus tak antar ke Sleman. Nah ini kita yang pulang sana gitu. Itu sih, boleh. Saya Dia. Terima kasih sudah dirahapi bakso. Nanti insya Allah kalau perjalanan antang lo ya. Ya ini tadi rencana mau pada kesini, tapi Kan bakso. ternyata ada Mas mau ada kegiatan lain ya. Jadi nanti lain waktu. Gitu sih, boleh pamit dulu. Terima kasih. Semoga Ananda Sampai Putranya udah sembuh ya Cik ya. Semakin sembuh. Demikian guys rangkaian kegiatan kita di Salatiga. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Terima kasih.